Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat berjumpa dalam ibadah tutup tahun 2021 saat ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah, dan kita mengambil waktu teduh sejenak. Secara litani, marilah kita membaca Mazmur 8 ayat 2-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bumi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku rela melihat ciptaan-Mu yang besar. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu dalam Roh Kudus. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi.
yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara. Disilakan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih, perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2021 sungguh diwarnai dengan keterbatasan dan kerapuhan. Tak jarang kita merasa khawatir, takut, kecewa, patah semangat, hilang harapan, hancur hati, bosan, kesepian, dan ditinggalkan oleh orang-orang dekat kita. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini membuat hidup kita terbolak-balik. Kita telah berjuang untuk bisa bertahan dan bangkit. Namun kadangkala itu pun tidak mudah. Oleh karena itu, jika kita masih bertahan sampai hari ini, di penghujung tahun 2021, maka kita meyakini bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ada berkat Tuhan yang mengalir, walau terkadang kita tidak mengerti jalannya. Ada tangan Tuhan yang membimbing, walau terkadang tak terasa tuntunannya. Mari kita lantunkan pelengkap hitung jemaat 244 bait 1 dan 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, manusia seringkali menginginkan yang baik, namun yang dilakukan sebaliknya. Memiliki tekad yang besar untuk setia dan rajin bekerja, melayani, beribadah, namun sering dilanda kemalasan.
Manusia ingin mengasihi dengan sepenuh hati, menjadi sahabat sesamanya, menjadi saluran berkat bagi yang membutuhkan, namun seringkali itu terbentur dengan keadaan. Hati manusia mudah panas, mudah marah, bahkan terkadang kehilangan kepekaan dalam merasakan kebaikan Tuhan dan juga kebaikan dari sesamanya. Melihat kembali perjalanan hidup yang telah kita tempuh, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga seringkali kehilangan kendali manakala berada dalam situasi yang sulit? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur melihat kehidupan kita, maka nyata sekali salah dan dosa kita. Nah, oleh karena itu sesungguhnya kita adalah bagian dari orang-orang yang tidak layak untuk menghampiri Tuhan yang kudus. Tetapi karena cintanya kepada kita, maka Ia menganugerahkan keselamatan kepada kita. Tuhan menebus kita dan melayakkan kita untuk menghampirinya. Sebagaimana berita anugerah sekaligus petunjuk hidup baru. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan yang ke-11 demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Marilah kita tanggapi anugerah Tuhan dan petunjuk hidup baru dengan bernyanyi dari Kidung Pujian 99, bait 1 dan 2. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang senantiasa mengasihi kami sungguh bersyukur jikalau di penghujung tahun 2021 ini Tuhan masih memampukan kami untuk bersekutu di dalam ibadah ini. Untuk kami boleh melihat, merefleksikan kasih dan cinta-Mu kepada kami di sepanjang tahun yang telah kami lalui. Kalau kami meneliti kehidupan kami, Tuhan, ternyata tangan-Mu terus bekerja atas kami, menguatkan kami dikala kami lemah, menopang kami dikala kami jatuh, mencurahkan berkat ketika kami harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, memberikan keberanian kepada kami manakala kami dihantui dengan ketakutan dan kecemasan. Dan betapa cinta-Mu sungguh kami rasakan di sepanjang tahun ini. Secara khusus ketika kami berhadapan dengan pandemi COVID-19, di mana kehidupan kami dibuat tidak normal. Ada banyak hal yang berubah. Ada banyak yang hilang dari kami.
Tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian pun, pertolongan-Mu Tuhan, Engkau berikan kepada kami dan kami merasakannya. Bahkan di tengah-tengah duka yang mungkin merenggut hidup kami, Tuhan juga hadir memberikan kekuatan. Oleh karena itu kami sungguh bersama-sama menaikkan syukur kami atas cinta Tuhan yang nyata. Di penghujung tahun ini kami juga menaikkan permohonan-permohonan kami. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang masih terus berjuang dengan masalah kesehatannya, yang sakit dan ada dalam proses pemulihan. Tuhan kiranya terus menemani saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang sakit, demikian juga anggota keluarga yang ada. Tuhan memberikan kesanggupan untuk keluarga boleh merawat, mendampingi, menguatkan. Sehingga saudara-saudara kami yang sakit juga boleh terus bersemangat menaruh harapan yang baik di hari-hari ke depan. Tuhan juga kiranya yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami yakin Tuhan ada di setiap keadaan kami, termasuk di tengah-tengah sakit yang dialami oleh saudara-saudara kami. Kami juga mengingat para orang tua kami, saudara-saudara kami yang memasuki usia yang lanjut. Di tengah-tengah kerentanan dan kerapuhan yang ada, biarlah Tuhan juga memberikan semangat dan kekuatan, sehingga saudara-saudara kami yang ada di usia lanjut boleh terus hidup dengan sukacita dan terus saja menghasilkan buah-buah yang baik. Kami juga membawa saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan yang berat. Dan dengan pergumulan itu, perjuangan mereka semakin keras di dalam melanjutkan kehidupan. Kami percaya Tuhan juga mengulurkan tangan, menemani dan juga menolong. Tak henti-hentinya kami juga berdoa, memohon kelangsungan berkat-Mu bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga kami. Lindungilah mereka Tuhan, berkatilah di dalam perkembangan dan pertumbuhannya, sehingga anak-anak kami boleh tumbuh menjadi anak-anak dewasa yang mencintai Tuhan dan juga mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau mereka sudah bekerja, berilah mereka kejujuran, ketekunan, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik sebagai duta-duta-Mu di tengah-tengah kehidupan yang carut-marut ini. Kami juga memohon berkat bagi keberlangsungan persekutuan kami di GKJ Minomartani. Kalau kami dapat menjalani tahun 2021, itu semua karena berkat Tuhan, dan kami juga meyakini di tahun yang akan datang, Tuhan juga akan terus memberkati kami. Tuhan memberkati setiap pelayanan kami, sehingga semuanya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, baik bagi kami maupun orang-orang yang kami layani. Tak henti-hentinya kami juga memohon berkat bagi kesejahteraan bangsa dan negara kami.
kesejahteraan bagi seluruh umat yang ada di dalam bangsa Indonesia ini. Keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, kiranya terus semakin besar dan besar di tengah-tengah kehidupan bersama kami. Kami boleh memperjuangkannya bersama-sama, baik kami rakyat maupun para pemimpin kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami yang setia. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan yang kita landasi dari firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita bersama menaikkan pujian syukur dari Mada Bakti 228, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyapkanlah senang pagulana, sembara kini medan berbakti, beriaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, betapa kami bersyukur ya Tuhan atas segala hal yang boleh kami terima sepanjang waktu yang sudah kami lalui selama setahun ini ya Tuhan. Hingga sampai dengan saat ini, Tuhan senantiasa menuntun, membimbing, menolong dan memampukan kami dalam hidup kami keseharian. Kami merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Di saat kami sakit, Tuhan menguatkan kami. Tuhan memampukan kami untuk melewati
segala keluh kesah kami, segala kerapuhan kami. Kami benar-benar bersyukur ya Bapa atas berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami, berupa kesehatan jasmani rohani yang tidak pernah berhenti kami rasakan sepanjang tahun 2021 ini ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan sebagai wujud ucapan syukur kami memberikan persembahan kami yang sungguh jauh dari apa yang kami terima ya Tuhan. Tetapi ajarlah kami, kuatkan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mempersembahkan kepadamu dengan setulus hati kami, dan dengan penuh ucapan syukur persembahan kami sembahkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini Tuhan berkenan mengurapi, sehingga dapat bermanfaat bagi pelayanan jemaat-Mu, khususnya di GKJ Minomartani ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kriswoyo Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir di dalam hati kami masing-masing, berkenan mengetuk hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh membuka hati dan pikiran kami, dan kami dapat menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, dan kami dapat mengingatnya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan dapat kami jadikan sebagai pedoman dalam kami melangkah menjalani kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ampunilah segala dosa yang terselip di tengah-tengah persembahan kami ini ya Tuhan. Segala ucapan syukur dan permohonan kami hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 3, dan kita akan merenungkannya. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan yang ketiga demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Sebelum kita menghayati sabda Tuhan ini, kita akan mendengarkan beberapa refleksi atau pengalaman dari beberapa saudara kita yang ada di GKJ Minomartani. Mari kita perhatikan bersama-sama. Hai teman-teman, namaku Vina. Aku TK kelas A3. Aku kangen main prosotan, kangen main ayunan, kangen main
masa pandemi yang sedang melanda negara Indonesia, yang diawali sejak 2 tahun yang lalu, memiliki dampak di berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Sebagai pelajar, banyak hal yang berubah semenjak diberlakukannya pembelajaran secara online. Pertama, repotnya pembelajaran secara online itu bagi mereka pengguna kuota internet pastinya akan lebih cepat habis kuotanya dan biaya yang dikeluarkan akan lumayan banyak. Yang kedua, kadang sinyal yang kurang mendukung saat melakukan Zoom atau Google Meet, sehingga menghambat proses belajar mengajar. Yang ketiga, kadang kurang fokus saat belajar, jam belajarnya berantakan, konsentrasinya berkurang karena penjelasan materi yang diberikan itu kurang efektif dibandingkan secara offline, yang mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan keadaan yang baru. Saat mulai dilakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas atau secara offline, repotnya itu bagi mereka yang jarak rumahnya jauh dari sekolah, kadang harus menggunakan ojek online tiap harinya karena keadaan orang tua yang harus bekerja dari pagi sampai sore. Hal itu juga dapat memakan ongkos yang lumayan banyak tiap minggunya. Yang kedua, repotnya tuh kadang ojek online itu susah buat ditemuin di aplikasinya karena adanya musim hujan. Banyak hal yang udah kita laluin di tahun ini, semoga di tahun yang baru menjadi awal yang baik buat kita dan pandemi segera berakhir, keadaan kembali normal seperti semula dan terus bersyukur sama apa yang dikasih Tuhan di tengah-tengah pandemi. Saudara-saudaraku di GKJ Minomatani, perkenankan saya berbagi cerita dalam menjalani masa pandemi ini. Bagi saya menjalani masa pandemi COVID-19 ini tidaklah mudah. Saya kira bagi kebanyakan kita juga demikian. Sebagian dari Bapak dan Ibu tahu kalau kami punya usaha kecil-kecilan di bidang transportasi. Walau terbilang kecil-kecilan, namun itu yang menjadi sumber utama ngebulnya dapur rumah kami. Sebelum pandemi sebenarnya hasilnya lumayan. Bisa dijaga untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Tapi pandemi mengubah segalanya. Usaha transportasi saya sepi. Sepi sekali. Macet total. Karena itu akhirnya terhenti. Karena usaha terhenti, maka saya harus mencari alternatif kerja lain. Susah juga sebenarnya, selain karena faktor usia, dan peluang kerja pun juga terbatas bagi saya. Bersyukur di tengah kemacetan usaha, ada peluang kerja melalui warung sembako anugerah milik GKJ Minomatani. Saya bersyukur dan senang sebagai keluarga di GKJ Minomatani. Kita saling mendukung, mensupport, dan mengangkat beban yang berat bersama-sama. Doa saya, kiranya kita selalu diberkati Tuhan. Dimampukan untuk terus bersama-sama berjalan dan dengan sukacita menjalani hidup yang prihatin. Demikian sharing pengalaman saya, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat. Terima kasih Bapak Ibu, selamat bertemu dengan keluarga kami pada saat ini. Saya mau menyampaikan unek-unek perasaan saya. Sebetulnya saya tuh kangen banget sama Bapak Ibu semua di persekutuan. Apalagi saat-saat seperti ini, kalau mendengar saudara-saudara kita, melihat saudara-saudara kita pergi ke masjid, ke musola, rasanya kangen banget, kelangut rasanya. Kita sudah berbulan-bulan, hampir 2 tahun kita tidak bertemu, tidak bersekutu. Setelah ada PPKN, terus gereja sudah dibuka, tapi dengan batas usia, kita mau ke gereja juga masih mikir-mikir, aku bisa enggak ke gereja, masih berani apa enggak ya, karena usia, jadi kan belum bisa berani seperti kemarin waktu belum pandemi. Saya juga merindukan teman-teman dan Bapak Ibu saudara-saudara yang lain dari GKJ, dari Adi Yuswo maupun dari wilayah, juga
teman-teman yang lain ingin melepas rindu, ingin bertemu. Padahal kami sudah, kalau saudara-saudara kami yang pensiunan malah sudah dulu bertemu itu tanggal 13 November itu kami mengadakan reuni malah sudah. Terus se-Jawa Tengah itu dari Banjarnegara, dari Purwokerto, dari Salatiga, dari Solo ngumpul di kota Jogja. Juga yang tanggal 11 Desember itu juga teman-teman pensiunan udah pada ngumpul. Tapi di gereja masih sebulan sekali aja datang aja masih bincak gitu. Jadi masih ada pembatasan, harus daftar dulu. Padahal dengan teman-teman pensiunan tuh nggak pakai daftar, udah banyak yang bebas masker. Terima kasih gitu. Keinginan saya merindukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana narasi dan juga sharing pengalaman yang ada, betapa tahun 2021 bukanlah tahun yang mudah untuk kita lewati. Sekalipun di tengah-tengahnya masih ada sukacita yang kita rasakan. Di tengah-tengahnya ada damai sejahtera yang masih kita cicipi. Tetapi saya kira kita sepakat bahwa tahun 2021 bukanlah tahun yang mudah untuk kita lewati. Pandemi COVID yang memuncak di pertengahan tahun membuat kehidupan kita terdampak luar biasa. Kala itu kalau kita boleh mengingat sejenak, oksigen menjadi salah satu barang yang langka, susah didapatkan. Sementara yang membutuhkan banyak sekali. Kalau kita membutuhkan oksigen, kita harus mencari tempat mana yang buka, lalu kita harus mengantri, bisa dari malam, bisa juga dari pagi. Tidak mudah. Rumah sakit di mana-mana tidak mampu menampung banyaknya pasien yang mesti dirawat secara intensif. Dan saya punya pengalaman terkait dengan hal ini. Waktu itu saya mencoba menelpon rumah sakit yang ada di Pati. Dan semuanya penuh tidak menerima pasien yang baru. Jadi susah kala itu mencari kamar di sebuah rumah sakit. Tempat pemakaman, tenaga pamulasara juga mengalami krisis yang hebat. Sedikit orang yang dapat melakukan sementara kebutuhannya sangat luar biasa. Nah, itu sebagian cerita yang dapat kita ingat. Nah, dampak dari peningkatan kasus COVID tersebut, Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak sebentar. Banyak pekerja kehilangan pekerjaannya karena harus ada pengurangan tenaga kerja. Banyak yang punya usaha harus menghentikannya karena ya memang tidak ada orang yang mengunjunginya, memanfaatkan jasanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi tahun 2021 adalah tahun yang tidak mudah untuk kita jalani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sungguh bermanfaat ketika kita mengambil waktu sejenak di akhir tahun ini atau di penghujung tahun ini untuk menengok ke belakang. Bagaimanakah kita dapat melewati hari-hari yang tidak mudah itu? Mengapa kita dapat mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang kita miliki? Apa yang membuat kita tetap bertahan di tengah segala keprihatinan yang ada, sekaligus
tetap berusaha untuk melakukan yang baik dan benar dalam hidup kita. Jadi kita dapat bertanya, bagaimana kita dapat melewati masa-masa sulit yang terjadi di tahun 2021 ini? Apa yang membuat kita sanggup untuk menghadapi, menjalani sampai malam ini? Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, di sana penulis melihat bahwa iman dan pengharapan adalah salah satu pendorong yang kuat bagi seseorang untuk dapat bertahan dalam situasi yang sulit dan tetap melangkahkan kaki untuk menjalani dengan sebaik-baiknya kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Jadi menarik refleksi penulis surat Ibrani ini. Iman dan pengharapan adalah salah satu pendorong yang kuat bagaimana orang itu bisa bertahan dalam kehidupan yang tidak mudah. Penulis surat Ibrani memberikan banyak contoh. Ada iman Habel, ada iman Henok, ada iman Nuh, ada iman Abraham, dan sebagainya. Nah, para pejuang iman itu menunjukkan bahwa dengan iman yang ada, mereka dapat melewati situasi-situasi yang tidak mudah di dalam kehidupannya. Dengan iman mereka dapat mengerjakan apa yang mestinya mereka kerjakan. Dengan iman mereka dapat melihat kebaikan Tuhan sekaligus mensyukurinya. Dan dengan iman itu, para pejuang iman yang diberikan oleh surat Ibrani ini dengan iman mereka dapat melewati segalanya. Iman yang menopang kehidupan mereka. Nah, bukankah itu juga yang kita rasakan di sepanjang tahun 2021? Karena kita punya iman, karena kita punya pengharapan, maka situasi yang tidak mudah itu sanggup untuk kita lewati. Ada iman yang berkata bahwa segala sesuatu yang kita jalani, di dalamnya ada tangan Tuhan yang bekerja. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, karena iman, karena pengharapan yang ada pada kita, maka kita dapat melewati tahun 2021, bahkan kita sanggup merasakan kekuatan, sukacita, dan damai di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Suatu hari, ada seorang bapak datang ke pastori. Bapak ini bapak muda. Punya anak 3 yang masih tergolong kecil. Tidak janjian begitu, tetapi dia datang dan sampai di rumah, dia bertanya kepada saya, "Pak, punya kerjaan enggak? Saya mau melamar kerja." Wah, saya kaget. Loh, kok ini tiba-tiba nyari kerjaan? Tetapi percakapan berlanjut, lalu bapak ini saya tanyai, "Loh Mas, jenengan sakniki kerja nopo?" "Pak," dia menjawab begitu, "saya dan istri saya itu kerjanya hanya adang-adang." Lah, adang-adang apa? Adang-adang itu apa ya? Adang-adang itu menunggu kalau ada yang datang gitu ya. Itu adang-adang. Menunggu kalau ada yang datang. Lah, adang-adang ngopo gitu. Saya tanya begitu, dia menjawab, "Kami itu hanya adang-adang orang lewat. Jangan-jangan mereka mau membeli pulsa." Jadi bapak ini kerjanya adalah jualan pulsa di pinggir jalan.
Lah garwane jenengan kerja napa? Ya istri saya kerjanya merawat anak-anak di rumah. Jadi kerjanya Bapak Ibu Saudara, Bapak ini hanya adang-adang itu tadi. Jangan-jangan ada yang butuh pulsa lalu beli di warungnya. Ya di pertengahan tahun, dari awal hingga pertengahan tahun kerjanya hanya itu, adang-adang orang yang membutuhkan pulsa. Tetapi saya heran, di tengah-tengah percakapan itu dia mengeluarkan amplop berisi sejumlah uang. Dia berkata, "Pak, saya mau ikut membantu orang yang perlu dibantu." Saya kaget loh. Dari sisi keuangan saya menduga Bapak ini sangat membutuhkan. Wong kerjanya hanya adang-adang gitu ya. Saya tahu kiosnya juga tidak terlalu besar, hanya kecil begitu. Dan saya menduga yang beli pulsa juga tidak terlalu banyak. Tetapi yang membuat saya heran ketika dia mengeluarkan amplop, saya mau ikut membantu orang yang membutuhkan. Lalu amplop itu diserahkan ke saya. Dan saya beranikan diri untuk mengatakan, "Loh, panjenengan kan yo butuh, kok ini mau membantu?" "Ya Pak, kerja saya memang adang-adang. Tetapi saya yakin tangan Tuhan itu tidak pernah berhenti memberkati saya dan keluarga." Bapak ini bilang begitu. "Kami percaya bahwa Tuhan terus memelihara saya. Dan ketika saya ikut membantu, saya yakin ini bukan sesuatu yang lalu membuat kami tidak berdaya." Dalam hati saya, luar biasa Bapak ini. Di tengah-tengah keadaannya yang minim, ia punya keyakinan, ia punya harapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya dan Tuhan akan mencukupkan sekalipun melalui adang-adang. Nah, bukankah ini Bapak Ibu Saudara contoh hidup atau perilaku yang didasari oleh iman? Yang akhirnya menolong, menopang kehidupannya, menguatkan, bahkan menyanggupkan dirinya melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Nah, barangkali itu menjadi bagian kita di sepanjang tahun ini. Dan barangkali itu pula menjadi tekad kita di tahun yang akan datang. Kita tetap memelihara iman, supaya kita kuat. Kita terus berharap, supaya kita tetap melangkah. Iman berarti hidup dalam kepastian bahwa kita mempunyai Tuhan yang mempedulikan dan mencintai kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi atas kita, kita tidak kecil hati. Kita tak pernah ditinggalkan sendirian. Itu iman. Hidup dalam pengharapan artinya dalam hidup ini kita tidak boleh dikejar-kejar atau dihantui oleh masa lalu kita. Dalam hidup ini kita juga tidak boleh tenggelam oleh persoalan-persoalan besar yang mengurung dan mengepung kita. Tetapi bertahan dan maju terus ke depan. Karena kita tahu di depan tersedia mahkota kehidupan bagi mereka yang mau terus bertahan dan mau setia sampai garis akhir. Nah, mari Bapak Ibu mengakhiri tahun 2021 ini. Kita melihat perjalanan iman dan pengharapan kita. Kita akan menemukan bahwa iman dan pengharapan kita itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan oleh karenanya, iman dan pengharapan kita itu akan kita terus hidupi untuk menapaki tahun baru 2022. Kiranya kita terus dikuatkan, dipimpin, dituntun, dan disertai oleh Tuhan.
Amin. Kita mengambil waktu teduh sejenak dan kita hayati persembahan pujian oleh Ibu Indah dan Eben dengan judul Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami meyakini bahwa ketika kami dapat melewati tahun 2021, itu hanya karena pimpinan, penyertaan, dan pertolongan-Mu. Ketika kami dapat menjalani hari-hari di tahun 2021 sampai di penghujung tahun malam ini, karena kami punya pengharapan yang baik, di mana pengharapan kami itu Tuhan sediakan untuk kami. Oleh karena itu, biarlah kami boleh terus memelihara iman dan pengharapan kami. Kami terus meyakini bahwa Tuhan akan campur tangan di setiap kehidupan kami. Tuhan akan membuka jalan untuk setiap persoalan kami. Dan Tuhan akan menyediakan berkat untuk keperluan dan kebutuhan kami.
Dengan demikian kami akan melangkah dengan sedikit tegak di tahun yang baru, sekalipun kami belum tahu apa yang mesti harus kami jalani dan lalui. Kami hanya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami pun juga sadar bahwa di sepanjang tahun 2021 kami seringkali getir hati, kecewa, cemas, takut, dan kadang-kadang itu membuat kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Tolonglah kami supaya kami terus memperbarui diri kami untuk percaya dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi hidup kami, dan bagi sesama kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri tahun ini dengan syukur kepada Tuhan yang telah menyertai kita di sepanjang tahun 2021. Dan kita masuki serta jalani tahun 2022 dengan iman dan pengharapan bahwa Tuhan beserta kita. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 241 bait yang pertama dan ketiga. Menjelang, tapi
bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tinggalkan tahun 2021 dengan sukacita dan juga dengan penuh syukur, dan kita masuki tahun 2022 dalam iman dan pengharapan. Undurlah dari ibadah ini dan lanjutkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian teriring berkat Tuhan.